Udah? Dah, siap. Wah, terima kasih. Halo. Shalom. Franz. Ya. Apa kabarnya? Baik? Baru aku mau nanya. Ya, puji Tuhan baik, Kak. Kak Maria gimana, Kak? Puji Tuhan, baik. Harus tetap baik ya? Harus tetap baik ya. Bang Ronaldin juga baik ya? Puji Tuhan, baik-baik. Sehat-sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Oke, kali ini aku berkesempatan untuk ngobrol bersama Kak Maria. Kak Maria boleh perkenalan diri dulu, Kak? Ya, halo semuanya. Aku Maria Priscilla. Aku ini asli arek Surabaya. Wah. Berasal dari Surabaya, tapi papaku asli orang Surabaya Chinese, mamaku campuran ya. Dia orang Timor Leste, ada Portunya juga. Terus aku pernah mengikuti ajang Indonesian Idol waktu itu tahun 2006. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan bisa sampai 5 besar. Terus kegiatan aku sekarang, aku tetap ini ya, nyanyi juga di sekuler, tapi aku juga pelayanan di rohani juga as a worshiper. Sekian dari saya. Ternyata asli Surabaya, kemudian mantan finalis Indonesian Idol yang 5 besar ya, Kak ya? Tahun 2000 berapa, Kak? Waktu itu 2006. 2006, oke. Ya, itu sekilas tentang Kak Maria. Nanti kalau teman-teman pengen tahu, ada di bawah ya nama Instagram Kak Maria sendiri. Iya. Oke, Kak. Benar sekali. Langsung saja ya, Kak ya, kita cerita mengenai kegiatan Kak Maria di masa pandemi ini. Apa aja sih, Kak, kegiatannya Kak Maria? Jadi kan sebenarnya emang aku kan pure nyanyi gitu ya, di sekuler maupun di pelayanan. Nah, kalau misalnya pas waktu pandemi gini ya emang pure nganggur gitu sebenarnya, karena emang job-jobnya semua pada postpone kan, jadi nggak ada job emang gitu lagi. Jadi di rumah aja, itu kegiatannya gitu. Tetapi walaupun di rumah tetap produktif ya, Kak ya? Pasti ada kegiatan lainnya gitu. Contohnya seperti apa, Kak, di pandemi ini di rumah? Ya puji Tuhan sih, yang sekarang aku lakuin sih, aku sekarang jadi lebih deket gitu ya, maksudnya sama Tuhan, aku lebih punya waktu yang banyak lah gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan maksudnya ya cukup disibukkan lah dengan kegiatan nyanyinya. Kalau sekarang sih aku bersyukur banget bahwa aku bisa lebih lagi dekat sama Tuhan, terus aku bisa lebih lagi sama mamaku, walaupun cuma video callan, kan mama di Surabaya, tapi aku bisa lebih intens lagi telepon sama dia, sharing-sharing tentang firman. Terus ya sekarang menggali-gali, bukan menggali-gali profesi yang baru, maksudnya mencari-cari bakat apa kira-kira ini ya gitu. Ya aku mulai masak-masak gitu, belajar masak gitu kan. Terus hal-hal yang sebelumnya aku misalnya nggak sempat, maksudnya belum aku bisa lakuin waktu aku sibuk, misalnya kayak aku kan juga program diet sih sebenarnya, karena kan kalau misalnya aku nyanyi gitu dari daerah ke daerah, pasti kan mereka dengan baik hatinya menyediakan makanan-makanan yang enak-enak, jadi pasti aku makan kan gitu. Jadi ketika aku mau diet selalu dimulai dari besoknya lagi gitu kan. Nah sekarang ya aku jadi lebih bisa inilah hal-hal yang maksudnya aku belum bisa sempurnakan ketika aku sibuk, sekarang aku bisa lakuin gitu. Ini gitu. Oh gitu. Ternyata memang banyak sekali ya, Kak ya, waktunya yang free time istilahnya ya, yang kita bisa gunakan untuk hal yang positif gitu, Kak. Kemudian kita juga punya waktu yang lebih banyak bersama Tuhan gitu ya. Banyak worship juga ya, apalagi Kak Maria seorang worshiper ya, Kak ya. Terkait dengan pelayanan di gereja juga, gimana nih, Kak? Kalau dari rumah gimana nih, Kak? Ada nggak kegiatannya? Ada nggak jadwalnya untuk pelayanan juga ke gereja gitu setiap minggunya? Kalau di gereja, memang kan sekarang kan semuanya udah online gitu kan. Waktu awal-awal sih sempat kita masih bisa berapa orang lah ya, 15 orang, 20 orang gitu. Tapi kesini ya kan dibagi-bagi gitu. Jadi bergantian lah gitu kita online-nya gitu dari rumah. Tapi kalau kita misalnya ngomong tentang melayani kan, melayani itu nggak harus melulu di gereja gitu, di mana saja ya kita harus melayani gitu kan. Dimanapun kita berada ya kita harus melayani gitu. Melayani tidak hanya di gereja, apalagi di atas panggung ya, Kak. Melayani bisa di setiap saat, di setiap kegiatan ya, Kak ya.
Ya, melayani itu kan berarti salah satunya juga kan kita mempersembahkan. Sebenarnya melayani itu kan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan ya bukan dalam artian kita nyanyi atau angkat tangan gitu aja gitu, tapi bagaimana kita prepare diri kita menjadi satu pribadi yang terbaik gitu loh, yang layak dipersembahkan sama Tuhan gitu. Bukan cuma nyanyi aja tapi seluruh hidup kita. Ya bagi teman-teman yang lain juga di setiap aspek kehidupan teman-teman maupun aku, yaitu kita lakukan yang terbaik gitu. Itu masuk dalam salah satu hal melayani sih menurut aku gitu. Apalagi di waktu-waktu seperti ini ya Kak, justru di waktu seperti ini kita banyak waktu yang kosong, banyak free time untuk berbuat yang positif, kemudian juga banyak waktu untuk melayani sesama juga gitu ya kan Kak. Benar banget. Dan saya lihat juga banyak orang yang justru di saat-saat seperti ini kreativitasnya keluar semua Kak. Benar banget. Tergali kan, semuanya jadi tergali gitu kan. Benar. Iya. Oke Kak, iya. Di waktu-waktu seperti ini pasti banyak orang yang merasa sangat sulit ya Kak ya, baik di pendidikan, pekerjaan, kemudian finansial gitu ya Kak. Apa sih yang Kakak lihat dari sini Kak? Pesan apa yang bisa disampaikan gitu untuk kita semuanya gitu loh Kak, yang mengalami masa-masa sulit seperti ini? Ya mungkin aku ini ya mungkin sharing apa yang aku alami juga aja, karena aku rasa juga sama gitu kan, semua kita ini di seluruh dunia aku rasa dengan adanya pandemi ini tuh juga pasti sangat ngefek lah, sangat berpengaruh yang besar di dalam kehidupan kita gitu ya. Aku sendiri juga nggak kayak misalnya nggak ada pekerjaan karena pekerjaan cuma nyanyi, aku juga pasti mengalami hal-hal yang teman-teman semua alami juga gitu. Mungkin aku bisa share apa yang aku lakuin gitu ya ketika aku mengalami hal-hal yang berat sih menurut aku juga, ini tidak mudah gitu. Tapi satu hal di sini ya pastinya kita punya kesempatan lebih lagi dekat sama Tuhan gitu kan, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan, dan kita tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi ketika aku berdoa ya Tuhan kasih tahu gitu bahwa jangan pernah hilang pengharapan gitu. Itu yang paling penting sih buat aku gitu. Selama kita masih berharap ya segala sesuatunya will be okay gitu. Jangan sampai putus asa atau hilang pengharapan gitu. Tetaplah berharap dan berpegang pada Tuhan, karena cuman kita ingat, kita tahu kasih-Nya begitu besar buat kita, dan hanya Dia satu-satunya Tuhan loh yang rela berikan nyawanya buat kita. Masa nyawa aja Dia berikan, apalagi hal-hal lain gitu. Apa sih yang Dia tidak sanggup berikan. Yang kedua, yang di sini yang setiap hari sekarang ini aku terus mendoakan adalah aku terus berdoa minta Roh Kudus gitu untuk menguatkan kita untuk bisa tetap positif gitu. Kadang kan kita ngerasa, aduh, kayak aku nggak ngelihat apa-apa gitu, kayak aku sekarang aku nggak ngerasa apa-apa, aku udah doa, tapi masih aja kayak kok tetap seperti ini, nggak ada penghasilan, kerjaan juga nggak jalan dengan baik, keuangan juga harus tetap keluar dengan banyaknya kebutuhan, terus harus gimana? Nah itu, jadi aku tetap berdoa sama Tuhan, minta supaya Roh Kudus terus tetap bimbing, supaya aku bisa tetap positif, terus Roh Kudus juga bimbing aku supaya aku bisa tetap bersyukur gitu, terus bersyukur dan positif melampaui semua hal ini, melampaui akal kita gitu. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, aku yakin itu kita bakalan stres dan kita nggak mampu. Karena keadaan ini kan ya begitu berat loh gitu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Walaupun keadaannya tidak baik, boleh tidak baik, tetapi Tuhan kita itu tetap Tuhan yang baik gitu. Dan yang terakhir apa yang aku lakukan adalah ya minta hikmat gitu, nggak cuma berdoa untuk minta positif dan bersyukur, tapi aku setiap hari sekarang aku sedang minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang bisa aku lakukan gitu loh. Terus aku minta supaya bisa lebih lagi menggali potensi-potensi yang aku punya gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan apa yang aku alami. Wah, luar biasa sekali Kak. Jadi yang pertama tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu. Yang kedua tetap berdoa, meminta tuntutan Roh Kudus, kemudian supaya bisa bersyukur dan berpikiran positif. Dan yang ketiga berdoa meminta hikmat juga gitu ya Kak. Wah, luar biasa Kak Mari, terima kasih untuk sharingnya Kak. Tapi Kak, satu lagi, misalnya kalau misalnya saya wawancara itu, kalau dia penyanyi, saya minta dia nyanyi Kak. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Kak Mari terkenal nih dengan satu lagunya yang sangat memberkati banyak orang nih Kak. Boleh nggak Kak? Lagu dari baca, Kak?
Iya, dari tim kami sih, itu dari tim kami bikinnya juga, tim kami juga bikin bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Kak Maria waktunya. Terima kasih untuk sharingnya juga. Udah ditodong nyanyi juga. Terima kasih Kak. Semoga video ini bisa memberkati banyak orang. Dan kita semua bisa sehat-sehat di masa seperti ini. Diberkati juga di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih ya Kak Maria. Sehat selalu Kak. Semangat terus ya. Tetap semangat terus. Semangat. God bless you ya Frans. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Dadah Kak. Dadah.